Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Penelitian Sistem Informasi, Ibu Linda Sari Dewi Eskom Mkom, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem informasi penjualan toko oleh-oleh pada PT Rungkat berbasis website. Dan yang beranggotakan saya Arzikri Maulana dengan NIM 192000989. Saya Akbar Ramadhani dengan NIM 192000987. Saya Ratu Suci Anissa dengan NIM 192000983. Saya Muhammad Taufik Fahmi dengan NIM 19200 Lalu saya Febriansa dengan NIM 19200 Baik, latar belakang. Transaksi penjualan di toko oleh-oleh Rungkat semuanya masih dilakukan secara manual, yaitu pelanggan datang langsung ke toko tersebut untuk membeli atau memesan makanan yang diinginkan. Kemudian pihak toko oleh-oleh Rungkat membuatkan nota pembelian untuk customer. Oleh karena itu, pihak toko oleh-oleh Rungkat ingin merubah atau merehab pemesanan dan penjualan toko oleh-oleh Rungkat dengan sistem informasi secara online. Dari permasalahan tersebut, maka akan dikembangkan sebuah website toko online dengan strategi pemasaran. Dengan adanya website toko online ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bisnis toko oleh-oleh Rungkat agar maju pesat dalam hal sistem penjualan dan pemesanan masakan. Rumusan masalah. Bagaimana membuat rancang bangun sistem penjualan online pada toko oleh-oleh Rungkat berbasis web agar dapat mempermudah proses transaksi yang terjadi. 2. Bagaimana menghasilkan informasi produk, informasi pemesanan online, informasi pembayaran COD, dan informasi pembayaran transfer untuk bahan evaluasi bagian manajemen. 3. Bagaimana website toko oleh-oleh Rungkat yang mampu menghasilkan laporan transaksi penjualan yang berisi data penjualan dan laporan stok persediaan harian. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Akbar. Maksud dan tujuan. Maksud membuat website toko online oleh-oleh Rungkat dapat membantu toko oleh-oleh Rungkat dalam menyediakan laporan transaksi penjualan yang berisi data penjualan dan stok persediaan harian. Tujuan dapat menambah pemasukan income per hari dengan menggunakan sistem informasi penjualan dan pemesanan secara online. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, mutu pelayanan dan jumlah informasi yang disediakan akan semakin berkualitas. Next. Metode penelitian. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Next. Teknik pengumpulan data 3. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi pusaka. Next. Metode pengembangan aplikasi menurut Pressman 2012, model waterfall, model air terjun merupakan suatu model pengembangan secara sekuensial. Model waterfall bersifat sistematis dan berurutan dalam membangun sebuah perangkat lunak. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ratu Suci Anissa. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai proses penjualan yang dilakukan secara online, yang terdiri dari halaman user yang dapat melakukan pemesanan secara online dan halaman admin dalam melihat daftar pemesanan yang dilakukan oleh user. Next. Landasan teori. Menurut Swastabasu 2019, penjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang jasa yang ditawarkan. Jadi, adanya penjualan dapat tercipta suatu proses pertukaran barang dan atau jasa antara penjual dan pembeli. Menurut Navarin M. 2015, jualan, sell, artinya hasil proses menjual atau yang dijual atau hasil penjualan. Penjualan, selling, artinya proses penjualan. Sedangkan menjual, sell, artinya menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu. Menurut Mulyadi 2010,
Penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik kredit maupun tunai. Next. Maksud dan tujuan, konsep dasar aplikasi. Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah, aplikasi adalah program siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna. Metode algoritma. Metode algoritma. Algoritma a priori merupakan bagian dari data mining, yaitu kegiatan pengumpulan data dan pemakaian data yang lama untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam suatu data. Keluaran dari algoritma ini adalah bisa membantu dalam memperbaiki pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan alat manajemen yang strategis untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan ide atau konsep dari sebuah perusahaan. Di dalam bisnis model kanvas terdapat key partner, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, cost structure, dan revenue stream. Selanjutnya akan dibacakan oleh Febriansah. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari pengujian perangkat lunak ini menggunakan metode pengujian black box. Pengujian black box ini tidak perlu tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam sistem atau software. Yang diuji adalah masukan serta keluaran. Lalu lanjut ada peralatan pendukung. Peralatan pendukung yang pertama itu di bagian hardware. Bagian hardware yang diperlukan yang pertama itu yaitu ada prosesor Intel Core i5 generasi ke-8, lalu ada web browser, lalu memori yang digunakan minimal 8 GB, lalu hard disk yang digunakan minimal 250 GB, lalu lanjut ada diperlukan monitor, lalu keyboard dan juga mouse. Lalu lanjut peralatan pendukung untuk software. Software yang digunakan yang pertama ada Visual Studio Code, lalu yang kedua ada PHP, lalu yang ketiga ada XMPP, lalu yang keempat ada HTML, yang kelima ada CSS, lalu yang keenam ada MySQL. Lanjut ke tinjauan startup. Di sini ada customer segment, yaitu untuk semua kalangan. Lalu ada value proposition, yaitu toko oleh-oleh yang lengkap dengan kemudahan pemesanannya. Dan juga kualitas produk yang terjamin kualitasnya. Lalu lanjut ke channel, yaitu ada website digital, sosial media, dan juga email. Lalu lanjut ke customer relationship, yaitu penggunaan fitur website, atau email newsletter dan juga diskon dan promo. Lalu lanjut ada revenue stream. Ini ada investor dan juga komisi perantara. Lanjut ada key resource, yaitu infrastruktur server, website, Google Maps, dan juga kurir. Lalu ada key activities. Yang pertama ada melakukan inovasi, lalu meningkatkan pembaruan berkala, menjaga data privasi pengguna, dan juga menjaga kerjasama dengan mitra. Lalu ada key partnership, yaitu pemasok makanan khas daerah setempat untuk produsen kerajinan atau cenderamata dan perbankan. Lalu lanjut ada cost structure, yaitu ada biaya pusat data, biaya marketing dan iklan, lalu penelitian dan juga pengembangan. Oke, lanjut di sini ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu ada sistem administrator, lalu yang kedua ada sistem member, lalu yang ketiga ada sistem keranjang belanja, lalu lanjut ke 4 yaitu ada sistem. Oke, di sini saya akan menjelaskan rancangan diagram use case dari toko oleh-oleh Rungkat. Lalu di sini ada aktor admin dan juga aktor user.
Dari aktor user dan admin ini, dia bisa mengakses yang pertama itu halaman registrasi terlebih dahulu, dan juga bisa reset password. Lalu jika sudah bisa mengakses login, lalu lanjut ke menu home. Dari home langsung bisa menuju ke shop. Lalu di shop langsung menuju contact us. Dari contact us bisa lanjut ke menu order. Di menu order itu ada menu pembayaran, proses checkout, dan juga update order. Lalu jika sudah, klik logout. Lalu akan dilanjutkan oleh Sahlul Fahmi. Selanjutnya ada rancangan diagram activity. Nah, berikut adalah fungsi activity diagram yang tidak hanya membantu dalam membuat alur sebuah sistem, tapi juga dapat mempermudah Anda dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak. Yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem yang seperti digambar. Yang kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang ketiga, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Yang terakhir, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Lanjut. Selanjutnya ada rancangan interface. Di situ ada tampilan beranda atau tampilan home-nya seperti itu. Terus tampilan menu. Terus ada tampilan pesanan. Nah, selanjutnya ada tampilan proses checkout dan tampilan pembayaran. Nah, misalkan dari setelah kita melakukan pembayaran ada trouble, ada masalah, kita bisa kontak us. Lanjut, Cok. Kesimpulan. Yang pertama, sistem dapat memaksimalkan target promosi yang dapat menarik minat masyarakat luas dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, sistem informasi berbasis website ini dibuat agar memberikan kemudahan dalam proses transaksi pembelian yang terjadi antara konsumen dengan perusahaan. Next. Terus di saran yang pertama, selalu melakukan update data sesuai dengan perkembangan dari perusahaan tersebut. Karena update data yang rutin dapat menjadi salah satu daya tarik user atau konsumen untuk mengunjungi website ini. Yang kedua, memperbanyak wawasan dan referensi, serta berita terbaru mengenai bidang yang terkait, yaitu pemesanan pada toko oleh-oleh agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, merambah atau memperluas promosi ke sosmed. Kebanyakan orang lebih aktif membuka sosmed ketimbang marketplace ataupun mencari di internet untuk masing-masing produk. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.